Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Pada ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini adalah kisah tentang orang-orang Yahudi yang mereka ada di antara mereka terjadi perzinahan, kemudian mereka ingin berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita bacakan insyaallah asbabun nuzul ayat ini. Saya bacakan firman-Nya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharin lam ya'tu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rasul, janganlah kau disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya. Minal ladzina qalu amanna, di antaranya orang-orang yang mereka mengucapkan dengan mulut mereka bi afwahihim, kami telah beriman, walam tu'min qulubuhum, namun ternyata hati mereka tidak beriman. Wa minal ladzina hadu, demikian juga orang Yahudi yang menyedihkan engkau. Apa sih sifat mereka? Samma'una lil kadhib, mereka suka mendengar perkataan-perkataan dusta. Samma'una liqaumin akharin, mereka juga suka mendengarkan dari kaum yang lain. Lam ya'tuk, yang tidak datang kepadamu. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhihi, mereka merubah tafsiran dari tempatnya, ya. Mereka merubah tafsiran dari tempatnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa in lam tu'tauhu fahdharu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun 'adzim." Ya, mereka mengubah perkataan-perkataan firman Allah itu Taurat, orang Yahudi dari tempatnya, dan mereka mengatakan, jika diberikan ini yang sudah diubah-ubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-sekali kamu tidak mampu menolak suatu pun yang datang dari Allah. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka mendapatkan kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. Baik, ini ayat cukup panjang, ya, tapi ini berkaitan dengan kisah orang Yahudi yang mereka terjadi perzinahan, kemudian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadisnya dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Muslim, "Murra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Yahudiyyin muhammaman." Suatu hari Rasulullah SAW dilewati oleh seorang Yahudi muhammam. Muhammam itu wajahnya dikasih arang warna hitam, ya. Arang yang sudah hitam dicoret-coret di wajahnya. Majludan, dalam kondisi dicambuk, ya, dicambuk. Fada'ahum sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun manggil orang Yahudi. Faqala hakadha tajiduna haddaz zani fi kitabikum? Maka Rasulullah bertanya, apakah demikianlah kalian mendapati hukuman bagi orang yang berzina dalam kitab kalian, itu dalam Taurat, ya. Qalu na'am, kata mereka, benar ya Rasulullah, wahai Muhammad. Fada'a rajulan min ulama'ihim, maka Rasulullah pun memanggil salah seorang dari ulama mereka. Kemudian Rasulullah bertanya kepada dia dengan serius. Kata Rasulullah, "Anshuduka billah alladzi anzala at-Taurata ala Musa." Aku, ya, bertanya kepada engkau dengan menyebut nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Ahakadza tajiduna haddaz zani fi kitabikum? Apakah begini cara hukum had bagi orang yang berzina dalam Taurat? Cuma dikasih arang-arang wajahnya kemudian dicambuk, tidak dirajam? Qala la. Ya, akhirnya orang alim Yahudi ini mengaku, katanya tidak. Walaula annaka nasyattani bihadza lam ukhbirka. Seandainya kau tidak bertanya kepadaku dengan menyebut nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, aku tidak akan mengabarkan kepadamu. Najiduhu rajma, kami dapati dalam Taurat bahwasanya orang yang berzina dirajam. Walakinnahu katsura fi asyrafina. Akan tapi terjadi banyak perzinahan pada orang-orang mulia di antara kami, orang kaya atau pembesar-pembesar. Fakunna idza akhadna syarifa taraknahu. Kalau ternyata di antara kami ada yang berzina, orang-orang kaya, orang pembesar yang berzina, maka kami biarkan.
Wa idza akhadna ad-dha'if aqamna 'alaihi al-had. Kalau ternyata yang berzina orang miskin atau orang lemahan, orang pasaran, orang bawahan, kami tegakkan hukum had, kami rajam. Qulna ta'alau. Akhirnya kami sepakat supaya tidak ada kecemburuan antara orang kaya dan orang miskin. Kami pun berkata, marilah fal najtami ala syai'in, kita berkumpul untuk sepakat tentang suatu hukum baru, nuqimuhu ala syarif wal wadhi'. Yang hukum ini bisa kita terapkan bagi orang kaya maupun orang miskin. Ya. Faja'alna at-tahmima wal jalda makana rajmi. Akhirnya kami rubah, tadinya rajam diganti dengan mengarangkan atau menghitamkan wajah dengan arang dengan disertai dengan cambuk. Maka Rasulullah SAW kemudian mendengar jawaban tersebut. Rasulullah berkata, Allahumma inni awwalu man ahya amraka idza amatuh. Ya Allah, sungguhnya aku adalah orang yang pertama kali akan menghidupkan ya syariatmu jika mereka mematikan syariat tersebut. Itu Rasulullah akan rajam. Fa amara bihi farujim. Maka Rasulullah memerintahkan orang tersebut pun dirajam. Ya. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufur. Wahai Rasul, janganlah kau disedihkan dengan orang-orang yang bersegera melakukan kekufuran. Kemudian sampai firman Allah, in utitum hadza fakhudhuh. Ya, kalau diberikan itu maka ambillah, kalau tidak maka jangan diambil, ya. Mereka berkata, ketika mereka terjadi perzinahan di antara mereka, berkatalah sebagian mereka, itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kalian menuju Muhammad. Fa in amarakum bitahmim wal jaldi fakhudhu. Kalau ternyata kalian tanya apa hukum orang yang berzina, kalau Muhammad mengatakan dikasih arang hitam, kemudian dicambuk, maka ambillah hukum darinya. Wa in aftakum birajmi fahdharu. Kalau ternyata Muhammad memberi fatwa kepada kalian untuk dirajam orang yang berzina, maka hati-hati. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan firman-Nya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang fasik. Fil kuffari kulluha. Ini tentang orang-orang kafir seluruhnya. Dalam Sunan Abi Daud, saya bacakan riwayat yang lain yang mendukung riwayat ini. Tadi Sahih Muslim, sekarang Sunan Abi Daud, ya. Dari hadis Abu Hurairah, ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, zana rajulun minal yahud wa imra'ah. Ada seorang laki Yahudi berzina dengan seorang wanita. Faqala ba'dhum li ba'dhin, maka sebagian mereka ngomong di antara yang dengan sebagian yang lain, idhabu bina ila hadzal nabi. Ayo kita pergi kepada nabi ini. Ya, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu nabiyyun bu'itsa bitakhfifat. Ini nabi diutus oleh Allah dengan keringanan-keringanan. Dan benar memang nabi memang diutus dengan banyak keringanan, hal-hal yang berat di zaman Bani Israel diringankan bagi syariat Islam. Ya, dalam banyak hal. Mereka tahu Rasulullah SAW syariatnya lebih ringan, maka mereka berkata, ayo kita pergi ke nabi ini. Fa innahu nabiyyun yub'atsu bu'itsa bitakhfifat. Sungguhnya dia adalah seorang nabi yang diutus dengan syariat-syariat yang diringankan, tidak seperti syariat kita, syariat Nabi Musa. Fa in afta bil futya duna rajmi qulnaha qabilnaha. Kalau nanti dia ternyata berfatwa dan fatwanya hukumannya lebih ringan daripada rajam, yang penting jangan rajam, kita terima fatwa dia. Ya. Wah, tajajna biha indallah, dan kita bisa punya bukti di sisi Allah nanti di hari kiamat. Yang penting udah tanya nabi yang baru. Jadi mereka tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Jadi mereka mau cari hujah di hadapan Allah. Coba tanya Muhammad, siapa tahu hukumannya ringan. Wa qulna futya nabiyyin min anbiya'ika. Maka kita akan berkata di hadapan Allah, ya Allah, kami tidak menegakkan rajam karena ini fatwa dari salah seorang nabimu. Akhirnya mereka berharap Nabi berfatwa agar tidak dirajam. Fa atau Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid fi ashabihi. Akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sedang duduk di masjid dengan para sahabat. Faqalu ya Abul Qasim, ma tara fi rajulin wa imra'atin zanaya. Mereka berkata, wahai Abul Qasim, itu kunyahnya Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki dan wanita yang berzina? Falam yukallimhum Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ata baita midrasihim faqama 'ala al-bab faqala anshudukum billahi alladhi anzala at-taurata 'ala Musa ma tajiduna fi at-taurati 'ala man zana idza uhsin. Nabi tidak jawab. Kemudian Nabi pergi ke rumah mereka. Kemudian Nabi berdiri di depan pintu. Nabi bertanya kepada mereka, kepada orang Yahudi. Aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa.
Apa yang kalian dapati dalam Taurat hukum orang yang berzina jika sudah menikah? Qalu yuhammam wa yujabbahu wa yujlad. Yaitu di dalam Taurat dikasih hitam wajahnya kemudian dicambuk, ya. Adapun yujabbahu artinya diarak, diletakkan kedua pezina tersebut di atas himar, ya. Kemudian dibalik, ya, kemudian diiring, ya. Ya mungkin wajahnya di pantatnya himar atau bagaimana. Intinya dikasih hitam wajahnya, kemudian ditaruh di atas himar keledai, kemudian dicambuk, yutofa bihima, kemudian diarak, ya, diarak untuk diarak di antara mereka untuk dipermalukan, ya. Wasakata syabun minhum. Semua jawab, oh hukumannya begini. Ada satu orang pemuda yang tidak jawab, dia diam. Dia tidak jawab. Yang lain sudah jawab. Oh caranya di Taurat, caranya dikasih hitam-hitam, kemudian diarak, dicambuk. Ada seorang muda yang diam aja. Falamma ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sakat, ketika Rasulullah SAW melihat dia berdiam, kemudian Nabi bertanya lagi, ya, benarkah kau dapati? Aku bertanya kepada engkau dengan nama Allah. Benarkah kau dapati dalam Taurat seperti itu? Maka akhirnya dia menjawab, ya, fa inna najidu fit Taurati rajma. Kami dapati dalam Taurat orang yang berzina dihukum rajam. Jadi inilah sebab turun ayat ini, ya, karena orang-orang Yahudi mereka tidak ingin kalau ada yang berzina kemudian dirajam. Tapi kita akan bacakan ayat ini sambil kita ambil faedah dari ayat ini sedikit demi sedikit. Pertama, Allah buka dalam surat Al-Maidah ayat 41, ya ayyuhar rasul. Ini panggilan Allah kepada Nabi dengan panggilan yang mulia. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Ya, ini sudah kita jelaskan dalam tafsir surat Al-Ahzab. Allah tidak memanggil ya Muhammad, ya, tapi Allah panggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. La yahzunka alladziina yusari'una fil kufur. Janganlah kau disedihkan dengan orang-orang yang bersegera menuju dalam kekufuran. Ya. Minal ladzina qalu amanna bi afwahim. Di antaranya orang-orang munafik yang mereka mengatakan kami beriman dengan mulut mereka, walam tu'min qulubuhum, tapi hati mereka tidak beriman. Artinya Rasulullah melihat ada sebagian orang, Rasulullah melihat dia masuk Islam, ternyata dia munafik. Setelah itu dia menampakkan kekufuran. Ini buat Rasulullah sedih. Begitu cepat dia menampakkan kekufuran, Rasulullah menyangka dia sudah Islam, ternyata dia munafik. Akhirnya dia kemudian menampakkan kekufuran. Dan ini buat Nabi SAW sedih. Melihat ada sebagian orang yang mungkin sholat di belakang Nabi, ternyata menampakkan kekufuran. Dan wajar Rasulullah SAW sedih. Tetapi Allah tegur, kata Allah, la yahzunka, jangan kau sedih. Ya. Sebagaimana perkataan Syekh Sa'di, rahimahullah dalam tafsirnya, jangan kau sedih. Mereka munafik percuma. Yang kau sedihkan kalau benar-benar ada seorang yang beriman kemudian terjerumus. Enggak, ini mereka memang asalnya munafik. Tidak ada faedahnya. Justru kalau mereka berada di barisanmu, justru membuat berbahaya bagi kaum muslimin. Jadi tidak perlu sedih tatkala orang-orang munafik ini menampakkan kekufuran. Allah tegur Nabi, tidak usah sedih. Ya. Kemudian di sini kata Allah, yusari'una fil kufur. Ada orang-orang kafir yang bersegera dalam kekufuran. Ya, orang kafir ada dua model. Ada yang giat, bersegera menampakkan kekufuran-kekufuran. Ada yang santai, kufur tapi santai. Ya. Ini yang pertama, kelompok yang buat Nabi sedih, nampak sebagian orang-orang yang KTP-nya Islam ternyata menunjukkan kekufuran. Yang kedua, wa minal ladzina hadu. Demikian juga Nabi disedihkan dengan orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi yang Nabi berharap mereka beriman. Tapi mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menunjukkan keimanan mereka, justru mereka menunjukkan pertentangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat-sifat orang Yahudi tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, samma'una lil kadhibi, ya, samma'una liqaumin akharin. Samma'un itu sering mendengar-dengar tentang dusta, mereka sering suka dengar-dengar kedustaan dari orang-orang yang bercerita tentang Muhammad, oh Muhammad bukan nabi, mereka senang dengar seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak suka ada nabi yang berasal dari selain Bani Israel. Begitu ada yang menyampaikan Muhammad pendusta, mereka senang dengar kabar-kabar seperti itu, ya. Mereka senang, katanya di Taurat tidak ada rajam. Oh, mereka senang. Dusta, tapi mereka senang. Ini pendapat pertama, kata Al-Qurtubi. Pendapat kedua, samma'una lil kadzib, yaitu mereka mendengar ceramah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka dustakan. Jadi sengaja mereka dengar ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka dustakan. Kemudian kata Allah, samma'una liqaumin akharin. Mereka juga suka mendengar dari suatu kaum yang lain, lam ya'tuk, yang tidak datang kepada engkau. Yaitu siapa? Yaitu pembesar-pembesar Yahudi. Ulama-ulama su' dari kalangan Yahudi.
pembesar-pembesar Yahudi. Apa kerjaan mereka? Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ihi. Ini orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi ini suka merubah-rubah tafsiran dari Taurat min ba'di mawadhi'ihi, setelah apa namanya diketahui tempatnya, ya. Dari tempat-tempatnya, kata Allah min ba'di mawadhi'ihi. Mawadhi'ihi atau mawadhi' itu jamak dari maudhi', yaitu mereka sudah tahu tafsir yang benar. Tapi mereka bukannya mereka tidak tahu, mereka sudah tahu tafsirannya seperti ini, tapi mereka mengikuti hawa nafsu, mereka nafsirkan yang melenceng. Tadi mereka sudah tahu rajam itu ada dalam Taurat. Tapi mereka palingkan, ya. Mereka takwilkan yang tidak benar. Ini yuharrifunal kalima min ba'di mawadhihi, dan ini suatu celaan kepada mereka. Mereka menafsirkan Taurat dengan makna yang buruk setelah mereka tahu tafsir yang benar. Maksudnya demikian. Kemudian mereka berkata, pergilah kalian kepada Muhammad, yaqulun in utitum hadza. Pergilah kalian ke Muhammad kalau ternyata hukum rajam, hukum orang berzina menurut Muhammad lebih ringan daripada rajam, terimalah. Fakhudhuh, ambillah. Wa in lam tu'tauhu fahzaru. Kalau ternyata Muhammad memberikan hukum lain, ternyata sama dengan raja, maka waspadalah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memang mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa man yuridillahu fitnatahu", barang siapa yang Allah ingin menfitnahnya, falan tamlika lahu minallahi syai'a, maka kau tidak menguasai sedikit pun dari mereka. Kalau Allah tidak ingin kasih hidayah kepada suatu kaum, kau tidak bisa beri hidayah sedikit pun. Kata Allah, sedikit pun tidak bisa. Tidak bisa. Jadi Allah sudah matikan hati mereka, orang Yahudi ini. Mereka sudah tahu kebenaran, mereka palingkan. Nabi ingin mereka dapat hidayah. Nabi ingin. Nabi mendakwahi mereka. Bahkan disebut oleh sebagian ulama, Nabi di awal datang ke Madinah, Nabi ingin sepakat dengan mereka. Ya, Nabi ingin seperti itu. Makanya Nabi salat ke arah Baitul Maqdis, meskipun Nabi rindu untuk salat ke Ka'bah. Ya, kemudian ada puasa ya, yang mirip dengan puasa mereka. Ya, Nabi ingin dengan sepakatnya Nabi dalam sebagian sikap ibadah-ibadah mereka, semoga mereka masuk Islam. Di awal-awal seperti itu. Ternyata mereka kurang ajar, ya, mereka rubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Allah, "Wa man yuridillahu fitnatahu", barang siapa yang Allah ingin menyesatkan dia, falan tamlika lahu minallahi syai'a, kau tidak bisa menguasainya sedikit pun. Ini demikianlah, kalau sudah takdirkan dia begitu, tidak akan bisa kita beri hidayah. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pamannya Abu Thalib, ya. Tidak bisa dapat hidayah. Rasulullah SAW sudah nasihati berulang-ulang. Dia sangat sayang kepada Nabi. Semua sebab hidayah sudah ada. Abu Thalib sangat sayang kepada Nabi. Membela Nabi mati-matian. Rela mati demi Nabi SAW. Nabi dakwai terus-terusan. Sampai menjelang wafat Nabi pun dakwai. Tapi dia malu karena tidak ingin dipermalukan oleh kaumnya. Akhirnya dia tidak beriman. Oke, benar. Kita ini hanya bisa berusaha. Tapi kalau wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'an, kata Allah. Syai'an itu menunjukkan sedikit. Kalau Allah sudah menghendaki fitnah pada seseorang, kau tidak bisa menolongnya sedikit pun. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Kata Allah, mereka itulah orang Yahudi, orang munafik juga. Ya, sama, munafik juga tidak bisa dapat hidayah. Saya kadang mikir bagaimana munafik, orang munafik. Karena Allah menyebutkan dua kelompok yang buat sedih Nabi, kelompok munafik dan kelompok Yahudi. Dua-duanya buat Nabi sedih. Nabi ingin semua orang dapat hidayah. Nabi ingin semua orang masuk Islam karena lembutnya hati Nabi. Sehingga ketika ada orang munafik menampakkan kemunafikannya, orang Yahudi bersikeras dalam kekufurannya, Nabi sedih. Nabi sedih. Ya, orang munafik pun demikian. Bagaimana sebab hidayah sudah ada di depan mata mereka. Mereka lihat Nabi langsung, mereka lihat akhlak Nabi langsung. Mereka tahu bahasa Arab, mereka mendengar ceramah Nabi, mereka ikut peperangan Nabi, mereka melihat mukjizat-mukjizat Nabi. Tapi subhanallah, kalau Allah tidak kasih hidayah, falan tamlika lahu minallahi syai'a. Kau tidak bisa menolong mereka sedikit pun, tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak ingin mensucikan hati mereka. Ini penting perhatian kita terhadap hati, ya. Hati harus kita perhatikan, ya. Adapun mereka ini Yahudi dan munafik, mereka orang yang tidak ingin disucikan hati mereka, ya. Ya. Allah berfirman tentang orang-orang munafik, fi qulubihim marad. Pada hati mereka ada penyakit. Ada penyakit. Ya. Dikatakan kepada Ibnu Abbas tentang orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, kami kalau ibadah kepada Allah kami khusyuk. Kami khusyuk. Orang Islam kalau ibadah enggak khusyuk, terkadang tergoda berpikir ke sana kemari. Kata Ibnu Abbas menjawab dengan mudahnya, kaifa ya'ti syaitan ala qalbin kharib.
Ngapain syaitan menggoda hati yang sudah rusak? Enggak perlu mereka nggak rasa khusyuk, biarin aja. Karena mereka sudah syirik dan kufur. Yang digoda orang Islam yang bertauhid, datang syaitan menggodanya. Ya. Allah tidak ingin mensucikan hati-hati orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang seperti ini, ya. Yang sudah tahu kebenaran kemudian mereka menyimpangkannya dari makna yang sebenarnya. Sebenarnya mengatakan hati-hati, sebagian ulama-ulama yang menyesatkan pun demikian. Sebagian ahlul bidah mereka tahu tafsiran seperti itu, mereka palingkan. Sudah tahu zahirnya seperti itu, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka palingkan. Dan ini adalah kemiripan dengan orang Yahudi. Sudah tahu kebenaran malah ditakwil-takwilkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lahum fid dunya khizyun, bagi mereka kehinaan di dunia, wa lahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka di akhirat azab yang pedih. Di dunia kehinaan, di akhirat azab yang pedih. Setelah itu Allah berfirman, samma'una lil kadhibi. Allah ulangi lagi. Ya, di antara hobi mereka orang Yahudi ini adalah samma'una lil kadhib. Suka mendengar hal-hal yang dusta tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Islam, ya. Mereka suka dengar. Allah kuatkan, ulangi, sebut lagi. Samma'una lil kadhib, suka mendengar dusta, atau suka mendengar, kata Al-Qurtubi makna kedua, suka mendengar tentang ceramah Nabi dalam rangka untuk mencari-cari celah kesalahan untuk menghantam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat mereka seperti itu. Kemudian akaluna lis-suhud, dan di antara ciri mereka suka makan yang haram. As-suhud, ya. As-suhud dalam bahasa Arab artinya istisal, yaitu menghabiskan, menghancurkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Musa kepada para penyihir. Kata Nabi Musa, la taftaru 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'adzab. Wahai para penyihir, jangan kalian berusaha nama Allah, fayushitakum, yaitu suhud. Kalian akan ditimpa dengan azab yang akan mensuhud kalian, itu akan membinasakan kalian. Sehingga makna suhud adalah menghabiskan. Nah, kenapa harta yang haram disebut dengan suhud? Seperti dalam hadis Nabi SAW, ayu lahmin nabata an suhtin fannaru awla bihi. Daging manapun dari tubuh manusia yang tumbuh dari harta yang suhud, harta yang haram, maka lebih utama neraka mengenainya. Kenapa dikatakan suhud? Kata Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, karena harta yang haram dikatakan suhud karena harta tersebut akan menghabiskan ketaatan-ketaatan. Akan menghabiskan ketaatan-ketaatan. Mengerikan. Ini kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kenapa? Kalau orang makan haram, banyak ketaatan tidak diterima. Ya, dia makan haram, doanya tidak diterima. Sebenarnya dalam hadis yang masyhur, ya, sudah berdoa dengan doa yang luar biasa. Kemudian kata Nabi SAW, mat'amu haram, makanannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya haram, wa masyrabu haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram. Ya, kenyang dari hasil yang haram, fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa dikabulkan? Rasulullah sebut tentang doa yang tidak dikabulkan gara-gara makan haram. Sama seperti seorang yang kemudian haji dengan uang yang haram, umrah dengan uang yang haram, ya, pakai baju dari hasil yang haram. Maka makanan haram ini, hasil haram ini dinamakan suhud. Kenapa? Karena dia bisa menghabisi ketaatan-ketaatan seorang. Waspada, kita jangan makan dari hasil yang haram. Akaluna lis-suhud. Sifat mereka akaluna lis-suhud. Dan banyak ahli tafsir, para salaf, ketika menafsirkan as-suhud, mereka tafsirkan di antaranya orang Yahudi suka makan rashwah. Orang sebut rishwah, dia sebut rashwah, yaitu adalah sogok. Mereka suka makan sogok. Dan Nabi SAW telah bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat yang menyogok dan disogok. Dua-duanya dilaknat. Ya. Yang menyogok dilaknat, yang disogok juga dilaknat. Ya. Ya. Dan para ulama sepakat, ya. Kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, saya bacakan. Ya. Apa itu makna suhud? Wa dzalika an yakuna lahu jahun inda sultan. Mesti seperti seorang dia punya kedudukan di penguasa. Mungkin dia pejabat juga. Dia punya kedudukan di penguasa. Dia pejabat, mungkin dia menteri atau dia pejabat lah, punya kedudukan penguasa. Fa yas'aluhu insanun hajatan. Kemudian ada seorang minta hajat kepada dia, urusan kenegaraan kah atau urusan apakah? Fala yaqdhiha illa bi rashwah ya'khudhuha. Dia tidak akan mengurusi urusan tersebut kecuali dia mengambil sogokan. Ini contoh sogok. Ya.
disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Itulah contoh sogok. Kemudian beliau berkata, "Wala khilafa baina salafi anna akhdhar rashwa ala ibtali haqqin aw ma la yajuz suhtun haram." Tidak ada khilaf di kalangan para salaf mengambil rishwah untuk membatilkan, menolak sesuatu yang benar, ini hukumnya haram, ya. Atau mengambil rishwah karena perkara yang tidak diperbolehkan, maka hukumnya memberikan sogoan atau mengambil sogoan untuk perkara yang tidak boleh, maka hukumnya haram. Hati-hati, ya. Yang dilaknat bukan cuma yang memberi sogoan, bahkan yang menerima sogoan. Namun apakah semua sogoan haram? Saya bacakan dari tafsir Al-Qurtubi, wa ruwiya an Wahab bin Munabbih. Dari Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, annahu qila lahu, dikatakan kepadanya, ar-rashwatu haramun fi kulli syai'. Apakah sogok haram dalam segala perkara? Faqala la, kata dia tidak. Tidak semua sogok haram. Innama yukrahu minar rashwa an tarshiya li tu'ta ma laysa lak. Yang haram sogok itu kau menyogok supaya kau diberikan yang bukan hakmu. Yang bukan hakmu. Contoh misalnya daftar sekolah dibuka untuk umum, sebenarnya kau tidak diterima, tapi kau sogok, akhirnya bisa diterima. Ini enggak boleh. Contoh kerja yang daftar banyak, harusnya ada yang lebih pintar diterima, kau tidak diterima, kau sogok, maka itulah namanya sogok. Contoh kau ngurus SIM, seharusnya kau tidak bisa tembus SIM-nya karena kau tidak bisa naik motor, karena kamu tidak bisa naik mobil, nggak bisa. Sogok supaya mengambil hak. Ini nggak boleh. Ini namanya mengambil sesuatu yang bukan hakmu dengan menyogok. Banyak praktek. Contoh ikut tender, seharusnya ada pesaing lebih hebat yang dengan harga yang lebih bagus, ya. Tapi karena supaya tendermu diterima, supaya PT-mu diterima, kau bayar, ya. Ini namanya sogok. Ini sifat orang Yahudi. Makan hasil seperti ini berpengaruh dalam kehidupan kita, berpengaruh dalam ibadah kita. Kita mungkin rajin sholat, tapi ternyata hasilnya hasil dari rasuah, ya, yang bukan hak kita, ya. Yang bukan hak kita. Ini banyak terjadi, ya. Banyak terjadi. Ya. Waliyadzubillah, ya. Mau sekolah sogok, mau kerja sogok, mau ini sogok. Ini yang haram. Au tadfa'a haqqan qad lazimak. Demikian juga ada hak yang harus kau bayarkan, supaya kau tidak bayar, kau sogok. Sogok. Misalnya kau kena kewajiban untuk bayar sesuatu, nilainya mahal. Supaya jatuh nilai tersebut atau tidak bayar sama sekali, kau sogok. Sogok pejabat kek, sogok pengurus kek, akhirnya dinihilkan misalnya. Misalnya, hati-hati. Ini juga disebut dengan sogok, ya. Itu kewajiban yang harus kau bayar, kau tidak bayar, sogok, ya. Ini yang haram. Adapun yang tidak haram bagaimana? Kata Wahab bin Munabbih, fa amma an tarshiya litadfa'a an dinik wa damik wa malik falaysa biharam. Adapun kau bayar sogok untuk membela agamamu, untuk membela dirimu, membela hartamu, maka ini bukan haram. Kau punya hak. Ya, tadi saya katakan contoh, seorang ngurus sesuatu, seharusnya dia sudah memenuhi persyaratan, tapi dipersulit. Secara jelas persyaratan sudah terpenuhi. Dicari-cari kesalahannya supaya ya ini seperti ini, boleh seorang menyogok, boleh sih. Ya. Boleh, ya. Tapi saya bilang kalau bisa jangan, kecuali terpaksa. Karena memang bikin masalah, ya. Dan saya pernah mengalami seperti itu, ya. Dalam beberapa kasus terpaksa kita keluarkan uang. Ya. Kalau enggak, padahal semua persyaratan sudah dipenuhi, ya. Persyaratan sudah dipenuhi. Saya masih ingat dulu, saya pernah waktu pertama kali ngurus paspor. Tahun 2001 kalau nggak salah, saya pertama kali ngurus paspor, pingin ke Madinah. Kemudian ada yang bilang, Pak, begini saja, lewat saya saja, murah sekitar, tinggal bayar 300.000, waktu itu 300.000 kalau nggak salah, atau 400.000, 300.000. Saya bilang, Pak, saya nggak mau, Pak, saya ikut prosedur aja. Akhirnya saya datang langsung ngurus secara prosedural, 1, 2, 3, ikut semua. Cuma bayar 150 atau berapa, saya lupa zaman tersebut. Setelah itu, atau 200, saya lupa ya. Intinya, setelah saya bayar, waktu mau ambil, nggak dikasih. Kata dia, Dek, itu tolong bagi-bagi ke, bagi-bagi. Justru saya berlebih mahal, akhirnya habis 500.000. Mending saya sogok sama satu orang. Ya, seperti ini, kan seperti ini kita di luar kemampuan kita. Hak kita ditahan, maka kata Wahab bin Munabbih, boleh, kamu boleh menyogok untuk membela hartamu. Jadi antara paspor kita mau kita ambil, dia minta dia malak, kasih, jangan apa. Jangan apa.
Ya, sebisa mungkin enggak, tapi kalau terpaksa sudah. Contoh seorang misalnya ngurus surat perizinan, seharusnya sudah terpenuhi syaratnya. Secara prosedur, ternyata dipersulit. Dibuatlah syarat-syarat yang tidak masuk akal. Dibuatlah, kalau memang itu hak kita, kita tahu. Kita harus jujur di hadapan Allah. Kalau memang tidak memenuhi persyaratan, jangan. Berarti kita sogok. Tapi kalau kita tahu di hadapan Allah, ini memang hak kita, maka silakan. Tidak apa-apa. Kata Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, boleh kita menyogok dalam rangka mengambil harta kita. Wallahu alam bisawab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum." Ayat berikutnya ya tadi ayat ke 42, sama'una lil kadhibi akaluna lisuhad. Inilah mereka orang Yahudi suka mendengarkan perkataan dusta, makan yang haram. Fa in ja'uka fahkum bainahum, kalau mereka datang kepadamu maka hukumlah di antara mereka. Wa in tu'rid anhum fala yadhurruka syai'a. Kalau kau berpaling dari mereka, tidak mau menghukumi, tidak menegakkan hukum di antara mereka, maka mereka tidak akan beri mudarat kepada engkau sama sekali. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti. Tapi kalau kau menegakkan hukum di antara mereka, maka hukumlah dengan keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Allah jelaskan, kalau mereka datang kepadamu, seperti tadi mereka ada kasus, di antaranya kasus zina. Kalau mereka datang kepadamu untuk minta kau memberi hukuman kepada mereka, ya, maka terserah, kata Allah, kasih dua pilihan. Kau boleh hukum, boleh enggak. Ya, mereka orang Yahudi. Kau mau hukum, silakan. Enggak juga enggak apa-apa. Kata Allah, wa in tu'rid anhum falan yadhurruka syai'a. Kalau kau berpaling tidak mau menghukum mereka, ya urusan kalian sendiri. Ngapain datang ke saya? Kalian Yahudi tidak beriman kepada saya. Ngapain datang ke saya? Boleh, dan mereka tidak akan beri mudarat kepada engkau sama sekali, wahai Muhammad. Tapi kalau pilihan pertama, wa in hakamta, tapi kalau kau mau hukumin mereka, boleh, kata Allah, fahkum bainahum bil qista. Maka tegakkanlah hukum dengan hukum yang benar, yang adil. Hukum Allah, jangan ikuti hukum mereka. Ya, jangan ikuti hukum mereka. Orang Yahudi punya hukum sendiri, tapi kalau dia datang kepada engkau, wahai Muhammad, minta hukuman, maka hukumlah dengan syariat Allah, dengan Al-Qur'an. Jangan ikuti hukum mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-43, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurat?" Dan bagaimana mereka mengangkatmu menjadi hakim bagi mereka dalam kasus mereka, wa indahumut Taurat, sementara di sisi mereka ada Taurat, fiha hukmullah, di situ ada hukum Allah. Tsumma yatawallawna min ba'di dzalik. Kemudian mereka berpaling sesudah dari keputusanmu, wa ma ulaika bil mu'minin, ternyata mereka bukanlah orang yang beriman. Aneh mereka ini. Bukankah mereka beriman kepada Taurat? Fiha hukmullah, kata Allah, dalam Taurat masih ada hukum Allah yang berlaku, yaitu hukum rajam. Kenapa mereka berpaling? Ternyata mereka datang ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencari-cari keringanan. Untuk mencari-cari keringanan. Ya. Setelah Nabi kasih keputusan, mereka tidak suka. Nabi kata mereka tidak suka karena tujuan mereka mencari keringanan. Aneh, kata Allah. Fa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurat? Bagaimana mereka menjadikan engkau hakim sementara Taurat ada? Fiha hukmullah, ada rajam di situ hukumnya. Tsumma yatawallawna min ba'di dzalik, kemudian mereka berpaling. Engkau sudah kasih keputusan, mereka tidak terima. Wa ma ulaika bil mu'minin, mereka bukan orang-orang yang beriman. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Baik, di sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sifat orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan tadi dari ayat yang kita bahas, hendaknya kita jauhi, ya. Di antara sifat-sifat mereka adalah suka makan harta yang haram. Maka barang siapa yang makan dari harta yang haram, sogok menyogok, ya, itu adalah memiliki sifat Yahudi. Hati-hati saya katakan kepada orang-orang yang memegang proyek. Kalau itu proyek pemerintah, maka jangan dikorupsi. Ya, tidak dikorupsi depan mata, korupsi di belakang. Ya. Memilih perusahaan tertentu, dimenangkan dalam tender, tapi ada kong kali kong di belakang. Bagi saya sekian, bagi saya sekian. Ya, dan ini hati-hati, ini adalah makan roswah, ini adalah sifat orang-orang Yahudi
dan dikhawatirkan salat Anda tidak diterima, ya, dikhawatirkan puasa Anda tidak diterima, kalau Anda berhaji dikhawatirkan haji Anda tidak diterima. Waliyadzubillah, ini sifat orang-orang Yahudi. Kemudian di antara sifat-sifat orang Yahudi yaitu bertanya untuk mencari-cari keringanan. Jadi mereka datang kepada Rasulullah SAW buat apa? Buat tanya hukumnya mudah-mudahan ringan. Ternyata mereka dapat jawaban yang tidak mereka setujui. Oleh karena kalau seorang sudah tahu hukumnya, tanya sama ustaz hukumnya apa haram, dia tahu benar haram, dalilnya kuat haram. Maka jangan cari lagi ustaz yang lain. Ya, siapa tahu bisa halal, siapa tahu. Loh kecuali Anda tidak terima penjelasannya. Kalau ustaz tersebut sudah jelaskan dan logis, masuk akal, dalilnya oke, sudah. Jangan ikuti hawa nafsu, coba ustaz ini kenceng, cari ustaz yang fleksibel. Itu ustaz Masya Allah bijak. Sekarang ada sebagian ustaz yang kalau mudah menghalalkan dibilang ustaz yang bijak. Kalau ustaz ini mengharamkan, ustaz enggak bijak, kaku. Yang satu, sedikit-sedikit halal, boleh. Riba di bank boleh. Musik boleh. Ini boleh, ini ustaz yang bijak. Padahal kalau dia dengar penjelasan yang mengharamkan, dia terima sebenarnya haram jelas. Cuma hawa nafsunya tidak terima. Sehingga dia cari-cari fatwa yang ringan menurut dia. Ini sifat orang-orang Yahudi. Sifat orang Yahudi. Kemudian antara sifat-sifat orang Yahudi tadi, tahriful kalim an mawadhi'ihi. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ihi. Kata Allah di antara sifat Yahudi yaitu merubah-rubah tafsir. Dia sudah tahu tafsirnya benar, dia rubah-rubah. Takwil sana, takwil sini. Itu adalah sifat-sifat orang Yahudi. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur." Kata Allah Subhanahu, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu. Yang Taurat tersebut dijadikan hukum oleh para nabi yang mereka Islam, yaitu mereka menyerahkan diri kepada Allah. Lilladzina hadu, ya, untuk memutuskan perkara orang-orang Yahudi. Kemudian siapa lagi? Warabbaniyun, demikian juga rabbaniyun dari kalangan Bani Israel. Wal ahbaru, demikian juga ulama Bani Israel. Bimastuhfidhu min kitabillah, ya. Yang mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi terhadap hal tersebut. Kemudian kata Allah, "Fala takhshawun nasa wakhshawni." Janganlah takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. "Wa la tashtaru bi ayati llahi tsamanan qalila." Dan janganlah kalian membeli atau janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan nilai yang sedikit, duniawi. "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ayat ini, ya, Allah sebutkan, ya, kami telah turunkan Taurat, dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ya. Dan Taurat sekarang mengalami perubahan, ya. Ada tangan-tangan kotor yang berubahnya. Allah sebut dalam banyak ayat, wa ilal ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Celaka orang-orang yang menulis Taurat dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh sedikit perkara dunia, ya. Jadi saya sudah pernah sampaikan bahwasanya kitab-kitab umat terdahulu mengalami perubahan. Pertama dari sisi mereka lupa wa nasum hadzam mimma dzukiru bih. Mereka lupa. Perubahan di sisi kedua, mereka nafsirkan sembarangan, yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ihi. Mereka menafsirkan sembarangan. Terus yang ketiga, mereka ngarang sendiri, ya. Sampai dalam kitab Taurat sendiri tentang kisah kematian Nabi Musa, ya, disebutkan Nabi Musa kemudian meninggal di daerah ini dan tidak ada seorang pun yang tahu kuburannya, ya. Bagaimana kemudian yang nulis adalah Musa, yang jelas ada orang ketiga yang menulis tentang kisah Nabi Musa. Yang ini merupakan dalil bahwasanya Taurat sebagiannya bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Tapi intinya Taurat, ya, asalnya adalah cahaya dan petunjuk, ya. Namun disimpangkan oleh orang-orang yang tidak benar. Kemudian Allah sebutkan ketika Taurat dalam kondisi benar, yahkumu bihan nabiyyun.
Taurat tersebut dijadikan sumber hukum oleh para nabi. Alladzina aslamu, itu para nabi sampai Nabi Isa. Jadi Taurat ini bertahan hukumnya sampai Nabi Isa. Dari Nabi Musa sampai Nabi Isa entah berapa orang nabi. Ada yang mengatakan ratusan, ada yang mengatakan ribuan. Allah alam bisawab. Banyak nabi-nabi, antara Nabi Musa dengan Nabi Isa ribuan tahun, ada banyak nabi. Ada banyak nabi. Yang nabi-nabi itu semuanya berhukum dengan hukum Taurat. Mereka tidak membawa hukum yang baru. Nanti ketika Nabi Isa diutus, baru kemudian ada hukum baru dari Allah Subhanahu wa taala dengan Injil, yang di mana Injil memansuhkan sebagian hukum Taurat. Sehingga orang-orang Yahudi tidak mau menerima Nabi Isa karena menurut mereka Taurat tidak bisa dimansuhkan. Ini pembahasan khusus. Intinya nabi-nabi dari Nabi Musa sampai Nabi Isa mereka berhukum dengan Taurat. Makanya Allah mengatakan yahkumu bihan nabiyyun. Taurat itu dijadikan hakim oleh para nabi. Ya. Alladzina aslamu, yang mereka Islam. Ya, kenapa? Kata para ulama untuk membantah Yahudi yang mengatakan para nabi Yahudi, untuk membantah Nasara yang mengatakan para nabi Nasara. Ya. Maka Allah mengatakan mereka para nabi seluruhnya adalah Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina hadu, yang para nabi tersebut berhukum dengan Taurat untuk orang-orang Yahudi. Warabbaniyun, Rabbaniyun juga berhukum dengan Taurat. Siapa Rabbaniyun? Rabbaniyun itu orang-orang pembesar-pembesar Yahudi yang mereka berilmu dan mereka ahli siasat. Mereka menjalankan siasat kehidupan mereka dengan Taurat. Kemudian al-ahbar. Adapun al-ahbar adalah para ulama mereka. Jamak dari hibr atau jamak dari habar. Adapun kalau jamak dari habar, maknanya adalah orang-orang yang yuhabbirunal kalam, yaitu yang pandai berorasi untuk berdakwah kepada kaumnya. Atau diambil dari hibr, hibr artinya tinta. Artinya mereka saking berilmunya disebut dengan hibr. Ternyata orang para ulama, mereka juga ulama-ulama Yahudi, mereka berhukum dengan Taurat. Tapi kata Allah, bimastuhfidhu min kitabillah. Dengan apa yang mereka jaga dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi atas kitabullah. Ini bedanya Al-Qur'an dengan kitab suci terdahulu. Kalau Al-Qur'anul Karim, Allah yang jaga. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Adapun kitab-kitab suci terdahulu, bimastuhfidhu min kitabillah, maka diamanahkan kepada para pendeta-pendeta, para rahib-rahib untuk menjaga Taurat. Mereka jaga sampai ada satu zaman mereka tidak amanah lagi. Mereka rubah-rubah, mereka tutupi. Ada yang mereka lupakan, ada yang mereka tambah-tambahin sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Sehingga Taurat sekarang tidak otentik sebagaimana Al-Qur'anul Karim yang otentik. Kemudian Allah berkata, "Fala takhshawun nas." Jangan takut kepada manusia. Wakhshawni, takutlah kepadaku. Sebenarnya khitab atau pembicaraan ditujukan kepada mereka ulama-ulama Yahudi. Seakan-akan Allah berkata, "Janganlah mereka takut kepada manusia, hendaknya mereka takut kepadaku." Jangan takut dalam apa? Dalam menjelaskan kebenaran. Jangan karena kalian takut kepada manusia kalian sembunyikan hukum Taurat. Tetapi Allah menggunakan kata ganti dengan antum. Fala takhshawun nas, janganlah kalian takut kepada manusia, wakhshawni, tapi takutlah kepadaku. Kata para ulama agar ayat ini mencakup ulama Bani Israel dan juga mencakup ulama kaum muslimin. Agar mereka jangan sampai takut kepada manusia sehingga menyembunyikan ayat-ayat Allah, tidak menyampaikan dalil, tidak menyampaikan sunnah Nabi gara-gara ingin mencari follower yang banyak, agar tidak dicerca oleh masyarakat, agar disenangi oleh masyarakat sehingga mereka menyembunyikan yang benar dan mereka menyampaikan kebatilan padahal mereka tahu itu tidak benar. Gara-gara takut kepada manusia. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan jangan kalian juga menjual ayat-ayat Allah mencari secercah dunia. Hanya karena mencari dunia akhirnya kalian menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berkata, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang kafir. Ayat ini tentunya yang pertama kali masuk orang Yahudi. Karena ayat ini berbicara tentang orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mereka tidak mau berhukum dengan hukum Taurat, kemudian mereka ingin cari hukum lain di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kafir. Tetapi apakah berkaitan dengan kita? Kata para ulama, iya. Barang siapa meniru Yahudi sampai pada tingkatan seperti ini, mereka juga kafir. Memang ayat tentang Yahudi. Ya, tetapi yang menguatkan hal ini bahwasanya meskipun ayat ini berkaitan Yahudi, bahwasanya hukum-hukum yang berlaku terhadap umat-umat terdahulu juga bisa berlaku bagi kita kalau tidak ada yang memansuhkan. Makanya setelah ini Allah sebutkan tentang kisos. Kisos ada dalam Taurat.
Dan sampai sekarang kita masih pakai hukum qisas tersebut, cuma ada modif. Tetapi intinya hukum Taurat masih berlaku pada kita. Baik, saya pernah bahas ini dalam kitab Tauhid, tapi saya akan menjelaskan secara singkat tentang hukum berhukum dengan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Berhukum dengan selain hukum Allah. Apa hukumnya? Hukum asalnya adalah syirik kecil, kufur kecil, kufur asghar. Kufrun asghar. Itu kufur kecil. Artinya ini dosa besar, dosa besar. Kufur kecil itu maksudnya apa? Dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian yang kedua, kufur akbar. Kufrun akbar. Kufur yang mengeluarkan dari Islam. Kufur besar. Kapan kufur akbar? Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, dia jadi kufur akbar jika seperti Yahudi. Yahudi tadi tidak suka dengan hukum rajam, kemudian berusaha mencari hukum lain, tidak ridho dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak suka dengan hukum Allah, merasa hukum Allah tidak pas. Karena kalau diterapkan rajam hanya untuk yang miskin, yang kaya bagaimana? Cuma dicambunglah, kita sepakatin dong hukum baru yang cocok antara kita semua. Caranya gimana? Orang rajam jangan di orang yang zina jangan dirajam, tapi dihitemin wajahnya, kemudian diarak, ditaruh di atas himar, diputar-putar, kemudian dicambuk, sudah cukup, ya. Jadi kapan bisa menjadi kufur akbar? Syekh Utsaimin di antaranya mengatakan jika benci dengan syariat Allah. Hati-hati ya. Orang Islam enggak boleh benci dengan syariat Allah. Dia tahu Allah Tuhan yang ciptakan, dia yang ciptakan alam semesta ini punya hukum yang terbaik. Dia benci, bahaya. Dia benci berarti dia tidak suka dengan keputusan Allah. Ini adalah kufur akbar. Kemudian misalnya merasa hukum yang dia buat lebih baik atau sama dengan hukum Allah. Dia nggak mau hukum Allah. Dia bikin hukum sendiri. Dia bilang, ini hukum ini sama dengan hukum Allah, sama. Hukum saya dengan Al-Quran sama. Sama, ini juga kafir. Apalagi dia lebih baik. Wah, lebih baik, lebih parah. Dia bilang sama aja kafir, apa dia mengatakan lebih baik. Ya. Ini juga adalah kekufuran. Atau dia mengatakan bahwasanya hukum Allah tidak bisa, tidak boleh atau tidak relevan diterapkan di zaman ini misalnya. Ini perkataan orang liberal. Para ulama mengatakan juga ini kekufuran. Allah menurunkan hukum untuk berlaku setiap saat. Setiap saat. Maka tidak boleh kita bilang hukum Allah tidak relevan. Tidak relevan. Orang yang melakukan ini, kalau ada yang membuat satu hukum baru dan dia dalam hatinya ada seperti ini, membenci syariat, atau dia merasa dia boleh buat hukum, Allah bisa bikin hukum, saya juga boleh bikin hukum, hukum saya sama dengan hukum Allah, atau hukum saya lebih baik pada hukum Allah, atau dia mengatakan hukum Allah tidak bisa diterapkan, ini enggak ada hukum Allah, maka ini adalah kekufuran. Ini semua adalah apa? Kekufuran. Apakah yang melakukannya dihukum kufur? Tentunya harus ditegakkan hujjah terlebih dahulu, harus iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah. Kemudian dijelaskan, intinya dijelaskan, dihilangkan syubhat, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kalau masih ngeyel baru mungkin bisa dihukum kufur secara ta'yin. Taib, adapun kufur asghar intinya apa? Intinya dia membuat hukum-hukum Allah, dia membuat hukum baru, hukum-hukum baru, atau dia mengganti hukum Allah. Ini lebih parah lagi, membuat hukum beda. Jadi hukum baru atau mengganti hukum Allah. Ini dosa besar ya. Bertingkat-tingkat ya. Ya, tapi dia sadar
bahwasanya dia berdosa. Maka ini adalah kufur kecil. Kufur kecil. Hati-hati, ikhwan. Jangan kita sampai terjerumus dalam kekufuran, baik kecil apalagi besar. Tapi setelah itu Allah berfirman, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Dan Allah dan kami tulis dalam Taurat anna nafsa bin nafsi, hukum qisas, siapa yang membunuh dia juga dibunuh. Wal aina bil aini, siapa yang mencongkel mata orang, matanya juga dicongkel. Wal anfa bil anfi, siapa yang melukai hidungnya dipotong habis, hidungnya juga dipotong habis. Wal udhuna bil udhun. Ini berlaku di Taurat orang-orang Yahudi. Siapa yang motong telinga orang, telinga juga dipotong. Wasinna bisini, siapa yang mukul gigi orang patah, giginya juga dicabut. Wal juruha qisas, demikian juga kalau dia bikin luka, luka di sini, luka di sana, dia juga dilukai. Ya, ini hukum qisas. Dan ini berlaku kalau berlaku sampai sekarang ya. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Tapi kata Allah, barang siapa yang bersedekah dengan ini, artinya dia maafkan, ya sudah, dia terluka, ya sudah, jangan, saya tidak ingin qisas, saya maafkan. Fahuwa kaffaratul lah, maka ini adalah kafarah bagi dosa-dosanya. Pendapat yang kuat maksudnya dia yang bersedekah, yang dia mengalah, dia tidak menuntut, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Ada yang mengatakan pendapat kedua, kata Al-Qurtubi, maksudnya orang ini yang sudah membuat kezaliman dimaafkan di akhirat. Ya. Dia dapat dosa, tapi yang memaafkan dapat pahala, dan dianya tidak dihukum di akhirat karena sebagai kafarah. Tapi yang benar, fahuwa kafaratullah, yaitu barang siapa yang bersedekah dengan memaafkan, tidak menuntut hukum qisas, maka itu kafarah baginya. Kata para ulama di sini harus sama persis. Jadi kalau misalnya mata kanan yang dilukai, mata kanan juga dilukai. Mata kiri yang tercungkil, mata kiri juga yang dicungkil. Kalau jari kanan yang terpotong, dipotong juga jari kanannya. Adil, ya. Makanya an-nafs bin nafs. Kalau bunuh juga dibunuh. Gigi mana yang dia pukul gigi 3 depan sini, dia gigi 3 juga dicabut, seperti itu. Adil, ini qisas. Ya. Kemudian Allah tambah lagi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang yang zalim, ya. Kalau ternyata seorang tidak menegakkan hukum qisas, sungguhnya dia menzalimi orang yang tadi dizalimi, yang dipukul, kemudian dia tidak mukul yang satunya, satunya dibunuh, dia tidak melakukan hukum bunuh kepada yang satunya, maka dia telah berbuat zalim kepada orang yang teraniaya tersebut. Demikian bahasan kita kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjut di pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.